Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di era digitalisasi, di era yang sangat modern sekarang, memang sangat terbuka informasi yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat dari mulai pedesaan, perkotaan, dari masyarakat lapisan paling bawah, menengah, bahkan lapisan paling atas, sangat mudah di dalam mengakses informasi-informasi dari sosial media, dari dunia maya, dari online, dan lain-lain. Hal itu juga berimbas kepada kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan orang mengutarakan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya, dan tertuang di dalam tulisan, kata-kata maupun perbuatan, dan sangat mudah terakses, terinformasikan kepada masyarakat luas lewat sosial media. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan oleh pemerintah tentang kebebasan yang sekarang menjadi fenomenal di dunia era modern sekarang ini. Kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan orang menulis, orang berucap, orang berbuat di dunia maya, dan kebebasan terakses informasi baik dari luar maupun dari dalam. Perlu adanya saringan, perlu adanya batasan-batasan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi saya kira harus mulai berperan secara aktif, secara normatif, dan juga secara profesional di dalam menjaga marwah Indonesia pada umumnya. Indonesia ini adalah negara yang berbudaya. Indonesia diberikan sebuah berkah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa adab-adab kita sebagai orang Timur. Adab yang kita miliki dari para leluhur kita, dari nenek moyang kita terdahulu. Adab-adab itu sudah ada dan mengakar di dalam sanubari kita bersama. Adab sebagai orang Timur saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, rasa tabu dan rasa malu. Jangan sampai kebebasan yang sangat luas ini, baik kebebasan informasi yang masuk maupun kebebasan kita memanfaatkan era digitalisasi ini, akhirnya akan merusak adab-adab kita sebagai orang Timur, akan merusak moral kita sebagai orang Timur, sebagai orang yang saling bisa menghargai, saling bisa menghormati, saling bisa menyayangi, dan adab kita untuk kita bisa mempunyai rasa malu dan rasa tabu. Kebebasan yang ada tanpa sebuah batasan yang benar, maka akan merusak seluruh tatanan kehidupan manusia, akan merusak moral manusia. Sekarang kita lihat dari mulai anak kecil sampai dewasa, remaja, bahkan sampai orang tua sekalipun sangat mudah mengakses informasi-informasi yang masuk, baik informasi yang baik, informasi yang benar. Memang sekarang sudah ada pembatasan di dalam pornografi dan lain-lain, tetapi kadang-kadang juga masih kecolongan di dalam akses informasi pornografi dan lain-lain. Tetapi bahasa yang kita munculkan sendiri sekarang, kalau kita lihat, mohon maaf,
Kalau kita tonton seperti di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, karena kita lihat di situ banyak sekali ucapan-ucapan yang sangat tidak baik, melanggar norma moral rakyat Indonesia, moral sebagai adab orang timur. Banyak sekali anak-anak muda yang malah berkata-kata kasar. Bahkan kalau kita lihat ada juga yang film kartun itu dialih bahasakan dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak baik, padahal itu yang menonton adalah anak-anak kecil. Padahal yang menonton, terutama anak-anak kecil itu yang menonton kartun dan lain sebagainya. Dan itu muncul di internet, di sosial media, dan lain-lain. Itu muncul dan akhirnya lambat laun akan merusak moral anak bangsa. Maka saya mempunyai usulan, punya gagasan untuk mengingatkan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih teliti, lebih bisa melihat tentang bagaimana bagaimana rakyat Indonesia ini bisa benar-benar terbatasi di dalam norma-norma yang benar. Informasi boleh kita akses secara luas, tetapi perlu kiranya ada satu aturan yang jelas dan batasan yang jelas tentang penerimaan informasi dan penyampaian informasi. Bahkan kita lihat juga di Facebook, khususnya itu banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat tidak mendidik. Orang menulis seenaknya. Kenapa kok saya bisa bilang gitu? Wong saya sendiri juga merupakan salah satu korban dari sosial media, hujatan, hinaan, dari kata-kata yang sama sekali tidak pantas, dan kita terima seperti itu karena yang mau kita tuntut juga siapa, akunnya juga tidak jelas, dan lain-lain. Sehingga kita hanya menerima dan mensyukuri saja. Kalau orang mengatakan jelek, ya kita terima dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan berkurang dosane dan lain-lain. Tetapi tidak semudah itu di dalam kita mensikapi ini semua, karena kita bicara tentang sebuah kebangsaan. Sehingga perlu adanya satu hal yang harus benar-benar kita lakukan secara bersama, baik di jajaran pemerintah maupun juga di jajaran masyarakat Indonesia. Kebebasan di dalam berinteraksi, menyampaikan suatu hal di sosial media, kemudian juga penerimaan informasi, itu perlu benar-benar disikapi. Sekarang muncul YouTuber, muncul gamer, tetapi kadang-kadang saya melihat bahasa-bahasa yang muncul itu cenderung kurang bagus kalau diterima untuk anak-anak kecil. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita perlu adanya sebuah informasi, tetapi saya ingin kita tata secara penuh di dalam akses informasi yang ada. Eman-eman anak bangsa, kalau memang pengejawantahan di dalam informasi itu salah, akhirnya mendapat suara-suara anak-anak kecil, mendapat satu informasi-informasi yang sebenarnya belum pantas untuk didapatkan, akhirnya bisa terakses di otaknya, di pikirannya. Apalagi sekarang
anak kecil sudah pandai bermain HP dan lain sebagainya. Perlu pengawasan orang tua juga. Perlu pengawasan orang tua, perlu juga pengawasan masyarakat, dan juga adanya tata aturan yang jelas dari pemerintah. Tata aturan yang bisa benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia dan bisa berafiliasi dengan budaya dan adab kita sebagai orang timur. PKR, Partai Kedaulatan Rakyat, insya Allah apabila nanti dipercaya oleh masyarakat Indonesia akan menyuarakan tentang pembenahan, penataan, salah satunya adalah penataan di dalam dunia digitalisasi, dunia sosial media, dunia penerimaan yang harus benar-benar diterima oleh anak-anak. Dan juga perlu adanya sosialisasi di masyarakat secara langsung tentang bagaimana orang tua, bagaimana masyarakat bisa benar-benar mengawasi anak-anaknya, mengawasi remajanya, dan juga orang tuanya sendiri di dalam menerima dan ataupun mengakses informasi-informasi yang harusnya bisa dikelola dengan baik. Dari kita sebagai warga Indonesia di era globalisasi sekarang ini, apalagi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini sudah sangat luar biasa perkembangannya di Indonesia, maka kita perlu benar-benar bersinergi dengan era yang sekarang ini ada. Tetapi kiranya perlu adanya satu batasan-batasan yang memang harus terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.